Meskipun kondisi Kalimantan Timur masih pandemi COVID-19, namun kegiatan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetap terus berjalan bahkan mampu berproduksi. Pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, panen padi di kelompok produsen benih petani muda Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. 30% dia menggunakan benih sendiri. Karena setiap tahun di Kabupaten PP khususnya kita dapat bantuan masalah benih, Pak. Menggunakan benih yang bantuan dari pemerintah, baik dari pusat maupun dari APBD 1. Oh, berarti selalu ada bantuan benih Pak ya di desa ini? Iya, di desa ini. Termasuk MT yang kemarin, kelompok Pandu juga dapat bantuan benih. Varietasnya Ciherang, asal benihnya dari Pangkep, dari Sulawesi. Iya. Memang antara 32 dan 42 memang ada sedikit kelemahan. Kalau untuk Invari 42 itu kekalahannya ada di jamur oncom, jamur padi itu. Kalau yang Invari 32 kekalahannya dia memang ada kelemahannya hama penyakit busuk leher. Itu masing-masing varietas kayaknya ada kelemahan dan ada keunggulan masing-masing gitu kan. Itu. Panen padi Inpari Mugibat dilakukan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Ibu Siti Farisyahyana bersama Sekretaris Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Bapak Martinus Patiwael, Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Ibu Venti Rubia Harahap, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PPU Bapak Mulyono, Kades Babulu Darat Bapak Abdul Zais, serta Babinsa Bapak Hartono dan Ketua KPB Bapak Ahmad Nuri. Kalau menurut saya pribadi Pak, ini ya namanya kita baru pemula juga belum mengenal kondisi padi ini kayak apa nanti ke depannya kan terus terang ini lumayan hambatan lumayan Pak. Di Mugibat ini kan baru sekali ini Pak, jadi kita ya, terus belajar dan belajar gitu kan. Nah, harapan kami juga minta dukungan dari instansi yang terkait, dukunglah kami, didik kami. Kalau saya prediksi Pak, macamnya kan belajar dari Invari 42 kemarin. Kalau dilihat dari lapangan kan masih sangat bagus ini Pak. Kemarin yang 42 itu kan kurang lebih dapat 4,5 ton. Ini harapan saya harus lewat dari 5 ton Pak. Kalau lihat struktur kondisi di lapangan ini kan, harapan saya harus lewat 5 ton ke atas gitu. Selain benih Pak, terus terang kan kapur dapat Pak, ya hitungannya kapur kemarin kan 1 ton, urea non suci 1 kuintal setengah, MPK Mutiara Pak 16 1 kuintal setengah, KCL 50 kilo, Fortipos 1 kuintal. Ya alhamdulillah Pak, sangat cukup Pak kalau untuk itu. Rencana kan pakai kombain ini kan, Pak, ya alhamdulillah. Mulai kemarin sudah dikonsumsikan alat itu Bapak bisa sajikan sendiri, alat sudah ibaratnya standby di sini. Kita kan berhubung cuaca ini Pak yang kayaknya kurang mendukung ya mungkin kita minta waktunya nunggu panas, otomatis kan daun padi nunggu kering gitu kan. Kalau harga gabah Pak variasi kita lihat kondisi hasil panen tersebut. Ada yang 3,5 habis dipotong pakai kombain itu Pak 3.500 Pak ya. Ada yang 37, ada yang 38 gitu. Itu kering loh Pak, kering sawah. Kering panen gitu. Bukan kering giling ya. Bukan kering giling. Dari pengumpul swasta Pak. Soalnya kan yang saya lakukan sendiri Pak, sebelum saya potong itu saya cari tengkulak dulu Pak. Sesuai arahan Bupati PPU, Kadis Pertanian Bapak Mulyono meminta petani Babulu Darat bisa merubah pola tanam yang semula sistem tabela menjadi tanam pindah atau jajar legowo agar produktivitas padi meningkat sekaligus mengurangi serangan organisme pengganggu tanaman. Sementara Kades Babulu Darat Bapak Abdul Zais menyampaikan, potensi luas lahan sawah Desa Babulu Darat cukup besar dengan pertanaman 2 kali setahun
di mana harga gabah kering panen saat ini adalah Rp3.500 hingga Rp3.700 per kilogram. Ketua KPB Bapak Ahmad Nuri bersama petani Babulu Darat mengharapkan pembinaan dan pendampingan dari pengawasan benih tanaman atau PBT agar KPB petani muda mampu memenuhi kebutuhan benih secara mandiri. Petani Babulu Darat juga mengharapkan adanya perbaikan infrastruktur jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan bantuan alsintan karena sangat diperlukan dalam budidaya tanaman padi. Berdasarkan hasil ubinan yang dilakukan petugas penyuluh lapangan bersama Mantri Statistik, bahwa GKP di kawasan KPB Petani Muda Desa Babulu Darat diperkirakan mencapai 6,4 ton per hektar. Dalam kesempatan ini, Ibu Siti Farisyayana berharap KPB Petani Muda terus mengembangkan kompetensi SDM dalam perbanyakan benih padi, agar Desa Babulu Darat bisa memproduksi benih unggul bersertifikat secara mandiri. Pembangunan pertanian harus melibatkan semua instansi dan stakeholder terkait di daerah, ungkap Bu Yana. Terlebih lagi, Kabupaten PPU ditetapkan sebagai kawasan food estate dengan luasan 1.500 hektar, di mana pengembangan budidaya pertanian multikomoditas dari hulu hingga hilir. PPU dan Pasir ini sebenarnya masuk program food estate. Nah, kalau sudah kita masukkan dia sebagai program food estate, maka bantuan-bantuan itu tadi seperti kata Pak Mul itu terfokus. Jadi food estate Pak Mul nanti kita sosialisasikan supaya fokus mana-mana titik-titik yang jadi food estate. Di sini ada sekitar 1.500 hektar yang masuk food estate. Nanti kita sinkronkan programnya untuk bisa masuk semuanya ke sini. Menuju Kaltim berdaulat pangan.